Ya, jadi kita melihat dari sisi data ya, jadi dalam konteks data science itu ada yang disebut dalam ekonometrika itu variance decomposition. Kita mendekomposisi variabel-variabelnya. Apa saja? Yang pertama adalah US Treasury Yield. Nah, dia kan sudah hovering di antara 4,5 4,6. Itu terlalu tinggi memang ya. Dan secara tarikan gravitasi itu akan memicu eh, capital outflow dari emerging markets. Nah, kenapa sih dia tinggi? Karena faktor geopolitik ya. Nah, faktor geopolitik itu meninggalkan resiko ya, dan risiko itu residunya adalah ya yieldnya meningkat di sana. Itu yang pertama. Dan itu nilainya adalah 225 basis point. Yang kedua adalah indikator risiko global VIX. Meskipun VIX ini volatilitasnya tidak separah dibanding dengan periode misalnya dulu global financial crisis atau kemudian COVID, tetapi ini tetap menjadi perhatian. Nah, itu nilainya 117 basis point. Jadi yang ketiga adalah satu indikator oil price. Nah, oil price ini kan juga kan merupakan subjek tuh ya dari negosiasi ya. Sempat di atas $100 US dollar per barrel, tapi sekarang sempat juga anjlok ya karena memang ada negosiasi yang lebih baik gitu antara Iran dengan Amerika Serikat. Tetapi tetap saja ini sumbangannya 180 basis point. Yang keempat adalah faktor dari MSCI ya, MSCI dan juga lembaga rating. Nah, ini ada compounding effect-nya. Jadi dari MSCI di bulan Mei ini menuju ke Juni itu juga ada periode rebalancing dan itu memicu capital outflow. Ada beberapa overweight, ada beberapa saham-saham yang sifatnya itu memang besar sekali weight-nya itu di MSCI tapi dikeluarkan karena high shareholder concentration. Tapi ini bagian dari reform, nggak masalah. Ini short term pain untuk long term gain. Dan berikut juga ada sebenarnya ada konsiderasi dari lembaga rating ya, S&P dan segala macam terkait dengan fiscal credibility. Meskipun dalam konteks itu fiscal credibility kita bulan April itu defisitnya sudah berkurang ya 0,6% atau 164 triliun dibandingkan dengan posisinya di bulan Maret ya. Bulan Maret itu 40 triliun. Artinya dalam kondisi ini harusnya lebih kredibel ya dalam konteks itu. Tetapi tetap saja ini sumbangannya compounding efeknya 171 basis point. Yang kelima adalah faktor musiman, dividend repatriation. Dalam market itu biasanya disebut atau ada idiom yang berkembang yaitu sell in May and go away and coming back again in September and Saint Leger's Day. Orang-orang ya para fund manager itu memang sengaja meng-cash in ya, dividennya dan memang ini ada periode dividend repatriation di bulan Mei dan itu juga memicu capital outflow ya karena di sepanjang liburan gitu ya. Itu sumbangannya 150 basis point. Dan yang keenam itu ada musim haji. Musim haji permintaan dolar meningkat ya. Jadi ini 54 basis point ya. Jadi kalau tadi kita tambahkan semuanya 225 ditambah 117, kemudian ditambah 180, ditambah juga 171, ditambah 54 dan juga 150 basis point, itu all in all 897 basis point. Kita bulatkan jadi 900 basis point. Dengan nilai rupiah itu seharusnya sekarang secara fundamental 16.700. Nah, ditambah faktor itu jadi 17.600. Nah, apa yang menjadikannya sekarang 17.700 atau 17.800 itu adalah faktor FOMO ya, faktor orang-orang ada fear mongering dari para influencer bilang bahwa ini rupiah ini akan menuju nilai sekian dan nilai sekian. Akhirnya orang mengejar rupiah dan itu nilainya lumayan besar ya 150 sampai 200 basis point. Sehingga kalau kita lihat ini ya, jadi kenapa sekarang mitigasi dari sisi pemerintah adalah memitigasi faktor seasonal, memitigasi faktor geopolitik yang mana itu sekarang sedang dikerjakan ya, dan juga memitigasi narasi-narasi terlalu negatif. Kalau terlalu negatif orang-orang terlalu ya ada self fulfilling expectation nantinya kan. Ketika mereka menduga bahwa rupiah akan segera ke arah sana dan akhirnya secara ekspektasi juga membawa kita ke arah sana dan itu yang sekarang kita coba mitigasi begitu.